Namaku Rian, usiaku 32 tahun. Aku sudah beristri dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Sementara istriku namanya Sarah, usianya jauh 2 tahun lebih muda. Aku sangat bersyukur dengan keadaanku sekarang. Masih muda sudah diangkat jadi ASN. Semua itu buah dari hasil kerja kerasku selama 8 tahun menjadi tenaga honorer. Aku selalu bersabar dan terus berusaha mengikuti setiap ada tes CPNS. Aku lulus murni tanpa syarat. Akhirnya, setiap bulan keuangan rumah tangga bertambah. Dan istriku yang dulu juga bekerja sebagai honorer, kusuruh resign. Menurutku, Sarah lebih baik fokus di rumah mengurus anakku yang sudah mulai beranjak dewasa. Berjalannya waktu, gajiku sebagai ASN terus meningkat seiring dengan naiknya pangkatku. Dari golongan paling bawah hingga kini sudah berada di atas. Gaji setiap bulan tembus 8 juta, itu sudah lengkap dengan tunjangan. Hari-hariku yang dulu berkesan agak santai kini jadi sibuk. Dan kesibukan di dunia kerja membuat aku menjadi happy, tidak merasa jenuh. Melihat anak pertama yang sudah beranjak gede, aku dan istri lantas memutuskan untuk program lagi. Tuhan mengabulkan keinginanku, hingga akhirnya istriku berhasil mengandung. Kali ini maunya laki-laki lagi apa perempuan? Tanyaku di suatu malam saat sedang bersantai di rumah. Kan cowok sudah ada, mas. Aku berharap kali ini cewek, mas. Gak apa-apa kan sayang? Sahut istriku dengan wajah berseri. Aku menanggapi dengan rasa senang dan anggukan setuju. Hingga 9 bulan kemudian anakku lahir. Sesuai dengan keinginan istri, anak keduaku perempuan. Memiliki 2 orang anak ternyata membuat istriku kerepotan mengurus rumah sendirian. Gak tega melihat itu, aku lantas membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kesanggupan. Hingga sampai di suatu siang, usai pulang kantor, aku duduk di ruang tamu rumahku, memikirkan betapa sulitnya mengurus rumah tangga dan juga pekerjaan di kantor. Akhirnya aku memutuskan untuk meminta bantuan kepada istriku untuk mencari seorang pembantu agar aku dan istriku bisa sedikit terbantu dalam mengurus rumah tangga. Dan aku bisa memiliki banyak waktu untuk berkualitas dengan keluargaku. Sarah, aku rasa kita butuh bantuan. Bagaimana kalau kita mencari seorang pembantu untuk mengurus rumah dan membantu kamu memasak? Usulku pada Sarah, istriku. Sarah mengangguk setuju. Baiklah mas, aku akan mencari informasi tentang pembantu yang bisa kita pekerjakan. Tapi aku ingin yang bisa diandalkan dan tentu saja memiliki referensi yang baik. Beberapa hari kemudian, Sarah memberitahuku bahwa dia telah menemukan seorang pembantu bernama Maya. Dan katanya, Maya sudah memiliki pengalaman bekerja di rumah tetangga dan direkomendasikan oleh teman Sarah. Tanpa pikir panjang, aku setuju untuk mengontrak jasa Maya sebagai pembantu di rumah kami. Maya datang ke rumah kami dengan senyum ramah di wajahnya. Dia terlihat cantik dengan rambut panjang hitam dan kulit putih bersih. Melihat itu, anehnya aku mulai tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa jatuh cinta oleh kecantikannya.
Tapi sebagai lelaki yang setia kepada istri, dan aku ingat bahwa istriku wanita baik yang selalu menemaniku dari nol, sungguh keterlaluan jika aku mengkhianatinya hanya demi nafsu saat. Aku terus beristighfar dalam hati, berusaha berpikir sehat. Aku punya keluarga, anak dan istri. Bagiku keluarga adalah segalanya. Hari demi hari pun berlalu, gak terasa sudah 1 tahun 3 bulan Maya bekerja di rumahku. Maya sangat rajin dan aku semakin merasa tertarik kepadanya. Tertarik dalam artian kagum. Wanita semuda dia sudah rajin mencari uang. Melihat ketekunannya, aku jadi penasaran dan ingin meluangkan waktu untuk ngobrol dengannya walau hanya sesaat. Sampai di suatu pagi, saat Sarah sedang pergi ke pasar, aku dengan nekat mencoba mendekati Maya, ngajak ngobrol di dapur. Maya, apakah kamu sudah menikah? Tanyaku tiba-tiba. Memang saat dia mulai kerja, aku gak tahu statusnya, karena sangat sibuk, tidak sempat basa-basi walau sebentar. Sebelum menjawab pertanyaanku, Maya terlihat ragu. Tidak pak, saya belum menikah. Aku mengangguk pelan. Berarti masih gadis dong, hehe. Ibuku sudah mulai berani menggombal. Aku jadi lupa tujuan utama hanya sekedar basa-basi. Hehe, bapak tidak perlu tahu status saya. Yang penting semua pekerjaan di rumah beres. Betul tidak? Aku terkejut dalam hati. Ini orang kok jutek banget sih, gumamku. Iya sih, semua itu gak penting, Mai. Tapi sebagai majikanmu, apa aku salah ingin tahu tentangmu? Lagi pula, kamu sudah kuanggap sebagai saudara sendiri. Aku sok bijak dan perlahan mendekat ke arahnya yang sedang sibuk mengelap meja dapur. Tuan mau apa? Tanyanya heran melihat aku mendekat. Oh, enggak Mai, aku hanya ingin melihatmu dari dekat. Supaya apa Tuan? Supaya bisa melihat secara langsung kecantikanmu, ujarku sembari melihat ke arah pemandangan Gunung Merapi di situ. Sebuah Gunung Merapi Jawa Tengah yang indah. Tapi gunung itu versi gunung yang disukai kaum Adam. Kalau Gunung Merapi di Jawa Tengah itu penuh dengan hutan dan pepohonan, tapi kalau versi Maya berbeda. Sangat wow pokoknya. Maaf Tuan, kenapa melihat saya seperti itu? Saya merasa terganggu dan risih. Saya tidak fokus kerja. Sebaiknya Tuan jangan di sini. Lagi-lagi aku dibuat kaget dengan tutur bicara wanita ini. Kenapa dia sangat angkuh? Seharusnya berhadapan denganku dia bisa bicara lebih sopan. Sebab aku ini majikannya, bukan orang yang baru ia kenal. Oh, maaf Maya, bukan maksudku mengganggumu. Aku hanya ingin dekat sama kamu, Maya, ujarku akhirnya dan masih mencoba mengolah kalimat agar dia merasa nyaman. Tidak perlu Tuan, pergi dari sini, atau saya telepon Nyonya Sarah, sarkahnya seraya menatapku tajam. Terang saja ucapannya berusak membuat aku mati kutu. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa menjawab, aku berlalu meninggalkan dia sendirian di dapur. Habis itu, aku masuk ke ruanganku, menunggu istriku pulang dari pasar. Dan hari ini aku sedang libur bekerja. Karena gak ada kegiatan, akhirnya aku ambil sapu lidi lalu membersihkan taman. Meski ada Maya, aku
Aku gak selalu mengandalkan kebersihan rumah kepada wanita itu. Bagiku, selagi bisa kukerjakan, apa salahnya aku lakukan. Sambil nyapu, aku membatin dalam hati. Ada apa dengan Maya? Kenapa dia gak suka sama aku? Apa selama kerja di sini dia merasa gajinya terlalu kecil? Entahlah. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin tadi dia sedang ada tamu bulanan, jadi bawaannya kurang nyaman. Atau dia sedang ada masalah dengan keluarganya di kampung. Hari terus berganti. Sudah 2 bulan berlalu sejak aku dan Maya ngobrol di dapur. Keadaan dan sikap Maya masih sama, banyak diam, dan pernah kulihat dia murung. Karena penasaran, aku pun mencari tahu. Sampai di suatu malam, tanpa sengaja aku lewat di depan pintu kamarnya. Aku mendengar Maya menangis. Sambil begitu, sambil juga dia bicara sama seseorang, sepertinya lewat telepon. Pokoknya saya gak mau putus, Kakang sudah mengambilnya. Setelah bosan, Kakang cari wanita lain. Pokoknya saya tak sudi, tidak ikhlas, Kang. Itu suara yang aku dengar. Aku baru paham, ternyata Maya selama ini memendam masalah berat. Gak perlu kutanya, aku sudah tahu problema yang dia alami. Putus cinta, tapi mawarnya sudah diambil. Pasti hatinya hancur. Akhirnya aku tahu, ternyata selama ini Maya belum menikah, tapi sudah pernah. Dan sungguh prihatin. Tunggu dulu. Kalau dia sudah pernah, kapan dia mau mulainya? Apa hal selama ini Maya gak pernah keluar rumah? Kukira itu bukan urusanku. Yang jelas sekarang aku sudah tahu tentang dia, walau gak sepenuhnya. Dan anehnya, keinginanku untuk mendekatinya menjadi tambah makin semangat. Keesokan harinya, istriku berkunjung ke rumah ibunya di kota Magelang. Sekedar silaturahmi dan dia sudah kangen keluarga. Dan aku gak bisa ikut mengantar karena ada rapat di kantor yang mengharuskan aku hadir. Pulang dari kantor, badanku sangat lelah. Lantas aku duduk di kursi ruang tamu, sementara Maya sibuk dengan aktivitasnya. Baru saja aku hendak tidur siang, sekonyong-konyong telingaku mendengar alunan lagu yang sangat merdu. Namun lirik lagu itu sangat menyayat hati. Aku sangka aku sedang bermimpi. Ternyata tidak. Setelah aku bangun dan mengecek mata, aku baru sadar itu suara Maya di dapur. Rupanya pembantuku itu pandai juga bernyanyi. Mendengar suaranya yang merdu, jantungku berdebar, seperti ada sebuah chemistry yang timbul. Setelah ku cerna pikiranku, aku sadar telah jatuh cinta. Gak salah lagi, aku benar-benar jatuh cinta. Hatiku merasa adem dan senang melihat Maya bernyanyi sambil menyapu lantai. Dan aku sudah berdiri di belakangnya dengan jarak sekitar 4 meter sambil mendengarkan suara merdunya. Tuan, kok berdiri di situ? Saya kira tadi masih tidur. Maafkan saya, Tuan, sudah bikin Tuan terganggu. Sekali lagi maafkan saya. Tiba-tiba Maya menoleh ke belakang dan menunduk hormat. Aku kaget melihat perubahan sikapnya, gak seperti waktu itu yang terlihat jutek. Kini jadi ramah dan lebih santun. Kenapa bisa jadi begitu? Gak apa-apa, Mai. Aku senang dengar kamu nyanyi. Merdu banget. Sama seperti orangnya, cantik. Aku mendadak global. Tuan bisa saja. Saya jadi malu, Tuan.
Dia tersibuk seraya memainkan ujung rambutnya, membuat dia tampak semakin imut dan cantik. Ah, Maya, melihatmu malu-malu begitu, aku semakin suka. Batinku seraya mendekat. Tuhan, dia merengek melihat wajahku dari jarak dekat. Maya, iya Tuhan, ada apa? Tanyanya pelan sekali. Kenapa kamu cantik sekali hari ini? Bisakah kita ngobrol sebentar di taman? Aku menyambut seraya meraih sapu di tangannya, lalu menarik tangannya membawanya ke taman. Di sana aku dan Maya ngobrol panjang lebar. Setelah aku ketahui, Maya ini gadis yang masih muda, usianya baru 17 tahun. Mungkin karena badannya besar, makanya sudah terlihat seperti gadis yang sudah agak dewasa. Maya sengaja kerja ke kota bertujuan ingin membahagiakan orang tuanya. Apapun pekerjaan dia tekuni, jadi ART sudah 2 tahun. Dari usia 15 tahun sudah merantau. Aku pun jadi penasaran sama Maya, ingin tahu lebih dalam tentang dirinya. Lama ngobrol, perlahan jarak dudukku dengan Maya jadi dekat. Karena wajahnya yang cantik dan sangat mempesona, membuat aku gak sadar diri dan lupa sudah beristri. Aku malah bilang begini, jujur Maya, aku jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali kamu berada di sini. Apa kamu mau kita menjalin hubungan? Mendengar ucapanku, Maya setengah melotot. Mungkin ia kaget dan gak menyangka disukai sama tuan majikannya sendiri. Tuan serius? Tanyanya. Iya Maya, apa kamu bersedia jadi kekasihku? Tapi tuan kan sudah beris. Gak usah khawatir, kita jalani diam-diam dan harus rapi. Sarah gak akan tahu, aku jamin. Jujur ya Tuan, sebenarnya saya juga suka sama Tuan. Tapi perasaan itu saya buang karena sadar Tuan milik orang dan saya gak mau menyakiti hati Nyonya Sarah. Tapi jika Tuan benar-benar mau berjanji menjaga hubungan kita dengan rapi, saya bersedia Tuan. Benarkah itu Maya? Iya Tuan, dan saya minta maaf kemarin sudah cuek sama Tuan. Jangan diambil hati, karena saat itu saya lagi. Sudah, gak usah diceritain. Yang penting sekarang kita saling menyayangi. Dan kalau sudah menjalin hubungan asmara, berarti Maya sudah siap. Kalau belum selesai aku bicara, Maya serta-merta berdiri dan dia paham isi hatiku. Saya tahu Tuan, dan jujur saya juga sudah lama merindukan. Ucapnya seraya meraih tanganku dan mengajak berdiri. Sebelum aku berdiri, aku kaget dan bengong. Tuan, kok malah bengong sih? Ayo, mumpung Nyonya Sarah belum pulang. Ucap Maya menatapku dengan raut wajah yang mempesona. Bagai kerbau dicocok hidung, aku pun terhipnotis, jadi lupa sama anak dan istriku, lupa segalanya, dan yang ada di pikiranku kini hanyalah Maya. Lalu aku berdiri mengikuti langkah kakinya menuju dapur. Kok kita di sini, Mai? Tanyaku dengan nafas memburu. Sudah gak sabar ingin merasakan keindahan yang selama ini kukayalkan. Di dapur sesuai lebih terasa. Hingga sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, akhirnya malah terjadi di saat itu. Menyatukan perasaan dan saling memberi dan saling berbagi.
selesai. Saat ini kami berdua sudah pindah tempat. Aku dan Maya duduk di taman belakang rumah yang ada kolam dan beberapa ekor ikan hias. Karena aku suka dan cinta sama Tuan, tapi Tuan jangan protes. Tuan suka kan sama aku? Oh maaf Mai, iya aku suka sekali sama kamu. Aku masih gak percaya dengan rezeki yang kudapat. Makanya aku menanyakan hal itu. Ujarku seraya memegang telapak tangannya. Karena aku sangat jatuh cinta. Apa aku boleh menceritakan sesuatu? Maya menimpali dan mengabaikan ucapanku barusan. Boleh Mai, ceritakanlah. Aku akan mendengarnya dengan setia. Ujarku lembut. Cerita saya ini berkaitan dengan pertanyaan Tuan tadi. Iya Mai, aku siap mendengarkan ceritamu. Nyahut begitu, kutatap matanya yang mulai berkaca-kaca, seperti ada kesedihan yang terpendam. Maya pun mulai bercerita, dan setelah selesai mendengar ceritanya, aku kaget separuh mati. Ternyata selama ini ia mengalami nasib buruk, sebuah perjalanan hidup yang tidak menguntungkan. Cerita hidup Maya membuat hatiku terenyuh dan secara langsung membuat cinta di hatiku kepadanya menjadi tumbuh subur. Jika keadaan memungkinkan, ingin sekali kunikahi dia agar hidupnya berubah lebih baik. Paling tidak dengan menjadi istri keduaku, Maya bisa lepas dari belenggu kekejaman orang tuanya yang tega mau menjodohkannya dengan Pak Herman, seorang saudagar kaya di kampungnya. Tapi sepertinya keinginanku terlalu tinggi. Apakah mungkin Sarah mau mengizinkan aku menikah lagi? Jangankan menikahi Maya, bicara minta izin saja, bisa-bisa aku diusir dari rumah. Namun, kalau aku dan Maya hanya sebatas menjalin hubungan seperti ini saja, tidak mungkin akan bertahan lama. Hanya kesenangan semata, sebuah keindahan semu yang tiada artinya. Sungguh, aku gak akan ikhlas wanita secantik Maya menikah dengan Pak Herman, apalagi rencana yang disusun oleh orang tuanya untuk melunasi hutang puluhan juta yang sampai sekarang belum lunas. Hanya karena ingin memiliki 2 bidang sawah di desa, ortu Maya rela berhutang kepada rentenir. Jadi semua gaji yang kamu terima selama ini kamu kirimkan ke ortumu di desa? Tanyaku di sela obrolan yang masih berlangsung. Iya Tuan, Maya menangis. Terus uang itu diapakan oleh mereka? Nyicil bunga hutang yang membengkak. Air mata kembali mengalir deras di pipi imutnya. Sejak kapan ayahmu punya hutang itu, Maya? Sejak saya masih sekolah kelas 6 SD, Tuan. Oh, aku gak habis pikir. Ortumu tega sekali berbuat seperti itu, Mai. Seharusnya mereka melindungimu, bukan malah memanfaatkanmu untuk lepas dari belenggu Pak Herman. Bukan cuma itu saja, Tuan. Saya diharuskan kerja di kota karena untuk membantu bayar hutang itu, dan ayah berniat menjodohkan saya sebenarnya sudah dari dulu. Karena saya gak mau, lantas saya minta izin sama ayah untuk kerja di kota supaya bisa bayar semua hutang-hutangnya. Tapi saya gagal. Bunga hutang semakin besar. Mendapati hal itu, ayah menelpon nyuruh saya pulang secepatnya agar bisa segera melaksanakan pernikahan. Dan ayah nelpon bersamaan dengan Kang Randy ngajak putus malam itu. Hiks.
tangisan haru itu, keinginanku untuk menjadikan Maya sebagai istri semakin besar. Lalu kuusap punggungnya memberikan kesabaran. Sabar, sabar sayang, itu cobaan, kamu harus kuat, ujarku pelan. Iya Tuan, sahutnya terdengar berat. Terus, apa hubungan cerita ini dengan pertanyaanku tadi yang kamu bilang ada kaitannya? Timbalku penasaran. Saya sudah terbiasa Tuan. Dulu sejak tahu bapak dan emak mau dijodohin saya sama Pak Irman, saya kabur dari rumah bersama pacar saya. Lagi-lagi Maya menangis menceritakan kisah hidupnya. Kekasihnya bernama Randy. Mereka pacaran sudah 5 tahun. Dan saat pacaran, Randy berjanji akan menikahinya. Namun saat sudah mendapatkan semuanya, Randy ingkar janji. Dia dengan gamblang mengatakan pada Maya bahwa dia sudah punya kekasih lain yang juga sangat ia cintai. Lebih jelasnya, Randy ingin lepas dari beban tanggung jawabnya kepada Maya. Jangankan untuk bertanggung jawab, berjuang menikahi Maya saja dia enggan. Sungguh keterlaluan. Buat itu, agar saya bisa merasakan indahnya cinta, cinta yang saya berikan kepada orang yang saya sukai. Paling tidak setelah saya menikah dengan Pak Irman nanti, saya sudah merasakan indahnya cinta, karena saya yakin tidak akan bisa mencintai Pak Irman setelah menikah, ujar Maya panjang lebar sambil menyeka air matanya. Untuk yang kesekian kalinya, hatiku terenyuh mendengar cerita sedih itu. Bukankah Maya dengan Randy sama-sama saling cinta? Beda Tuan, setelah dikhianati oleh Randy, saya merasa Randy itu jahat. Berarti selama ini dia tidak mencintai saya. Berbeda dengan Tuan. Apa bedanya? Tuan rela mengkhianati Nyonya Sarah. Berarti Tuan memang tulus menyukai saya. Bukankah di saat kita rela mengkhianati seseorang, di dalamnya ada ketulusan yang kita berikan pada orang lain? Mendengar ucapan Maya, lagi-lagi aku tertegun. Meski hanya seorang pembantu, ternyata Maya memiliki kecerdasan dalam berpikir. Kendati yang dia lakukan salah, tapi dia melakukan itu demi bisa memulai indahnya cinta. Dia benar, setelah menikah dengan Pak Irman, belum tentu dia bahagia. Apalagi Pak Irman sudah memiliki 5 orang istri. Akan banyak perasaan yang Maya korbankan menghadapi persaingan sebagai sesama istri. Sebenarnya yang kita lakukan ini salah di mata Tuhan, Mai. Tapi sebagai manusia, kita juga memiliki perasaan yang sulit untuk kita kendalikan, sekalipun itu bertentangan dengan kodrat. Maksudnya apa Tuan? Saya tidak mengerti. Maya, ucapku sebelum menjawab. Sambil begitu aku memutar posisi duduk hingga kami berhadapan. Iya Tuan, Maya menatapku lembut dengan tatapan penuh kesedihan. Mungkin ia sedih usai menceritakan lika-liku hidupnya. Izinkan aku menyelamatkan hidupmu dari belenggu Pak Irman, ucapku kemudian dengan tatapan serius. Maya kaget lalu ucapnya, "Apa? Tuan serius? Apa aku tampak sedang berbohong?"
Tapi Tuan, saya tidak mau jadi pelakor. Apalagi selama ini Nyonya Sarah sangat baik kepada saya. Tuan, jangan lakukan itu. Saya mohon Tuan, jangan menyakiti hati Nyonya. Kita cukup seperti ini saja. Jadi kekasih Tuan saja saya sudah cukup bahagia. Saya tidak berharap lebih. Bicara begitu, air mata Maya luruh lagi. Enggak, Mai, aku gak mau memanfaatkan kehadiranmu di sini hanya untuk kesenangan semata. Aku bukan tipe laki-laki pengecut. Aku janji setelah ini akan berjuang menikahimu. Aku yakin aku bisa meluluhkan hati Sarah. Dia pasti akan mengizinkanku, walau harus mendapatkan izin itu penuh dengan rintangan dan perjuangan. Tapi apa Tuan sanggup membayar hutang ayah saya kepada Pak Herman? Soal itu kamu gak usah khawatir, Maya. Aku ada tabungan. Dan yang terpenting sekarang bagaimana caranya aku bisa meluluhkan hati Sarah agar mengizinkan aku menikah lagi denganmu. Mendengar ucapanku, serta-merta Maya terisak hingga bibirnya bergemetar menahan haru. Sejurus kemudian dia sangat "Terima kasih Tuan, terima kasih sudah mencintaiku," ucapnya terdengar parau. "Sama-sama sayang, aku juga mencintaimu," sahutku tulus. Kukira selama ini Maya kerja jadi ART hanya ingin membantu ekonomi keluarga. Ternyata di balik itu ada cerita yang menyayat hati. Sekali lagi wanita secantik Maya gak boleh mendapat nasib seperti itu. Aku harus membantu mengubahnya. Maafkan aku, Sarah. Aku sadar aku telah mengkhianatimu. Tapi bukan berarti cintaku kepadamu luntur. Aku gak bisa membohongi perasaanku kepada Maya. Sebenarnya sejak perasaan itu muncul, aku sudah mencoba melepasnya. Tapi semakin lama semakin besar. Aku mencintai kalian berdua. Akan kujadikan kalian wanita yang paling bahagia di dunia ini. Empat hari kemudian, saat ini aku gelisah kenapa Sarah belum pulang dari rumah orang tuanya di Magelang. Katanya hanya menginap 1 malam. Sudah ku telepon tapi nomornya gak aktif. Nomor HP mertuaku juga sama. Kenapa bisa barengan? Dan posisi saat ini malam hari. Karena Sarah sedang gak ada di rumah. Seperti biasa, aku menemani Maya. "Coba telepon lagi Tuan, siapa tahu sudah aktif," ucap Maya dengan nada manja. "Ya sayang, semoga kali ini aktif." Berkata begitu aku langsung nelpon Sarah lagi. Seketika aku girang, aku senang, panggilan terhubung. Nomor Sarah sudah aktif, tapi gak diangkat. Aku kecewa. Lantas ku telepon lagi, masih sama, gak diangkat. "Gimana ini, Mai? Apa aku susul saja Sarah ke Magelang?" tanyaku kepada Maya seraya meminta saran dengan penuh cinta. "Tapi saya takut sendirian, Tuan. Aku gak lama kok, aku janji." "Oke Tuan, tidak apa-apa. Saya juga khawatir sama Nyonya Sarah. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama Nyonya." Mendengar ucapan Maya, aku tersentuh. Dia terlihat benar-benar menyayangi Sarah. Pasti nanti setelah sah menjadi istriku, Maya dan Sarah bisa hidup akur. Setelah menanggapi ucapan Maya, aku tidur hingga gak terasa pagi menjelang. Dan aku sudah siap berangkat ke Magelang. Maya menyiapkan semua keperluanku di perjalanan. Detik ini aku sudah duduk
baris marka jalan, HP-ku berdering. Ada pesan WA masuk. Ku hentikan mobil sejenak ke pinggir jalan. Setelah itu ku raih HP dan membuka pesan WA. Rupanya pesan itu dari Rani, temanku di kantor. Rani mengirim aku pesan gambar. Penasaran, lalu aku buka. Dek, bagai dihantam batu besar, jantung terasa remuk redam. Hatiku ikut hancur bagai kaca retak berkeping-keping. Aku berusaha menetralkan pikiran, berharap yang kulihat ini pesan gambar itu cuma mimpi. Tapi ini kenyataan. Sarah telah menduakanku. Di foto itu, Sarah sedang bersama pria yang tidak aku kenal. Terlihat mesra sekali. Pria itu sedang menyuapi Sarah. Sepertinya mereka sedang makan siang di restoran.